Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini saya akan ngerakit CPU lagi, ngerakit PC lagi. Ini pesanan customer saya. Jadi bagaimana spek PC ini, apa aja part yang ada di dalamnya, dan berapa harganya untuk dapat PC seperti ini. Ikuti terus videonya berikut ini. Di sini part pertama yang saya pakai itu motherboard ya. Motherboardnya dari Faro H81M ya. Ini soketnya 1150, support prosesornya Intel generasi keempat ya. Kenapa saya pilih ini? Karena untuk memangkas budget ya. Ini desainnya juga udah lumayan bagus, bukan lumayan lagi, ini menurut saya bagus sih untuk desainnya ya. Desainnya seperti ini, tampilannya bagus. Dia juga sudah support slot NVMe, RAM-nya juga up to 16 GB. Untuk LAN-nya sendiri kalau di situsnya dia sudah support gebelan ya. Bedanya dengan yang belum pro itu dia belum support gebelan. Ya. Untuk harganya sendiri di sini saya dapat di harga 452.000 ya. Ini di marketplace tersedia nih di Tokopedia, Shopee atau di mana. Ini nama tokonya, saya beli di situ. Harganya 452.000 ya. Di dalam packagingnya ini ada motherboard, terus CD driver, back panel atau backplate itu ya. Dapat juga kabel SATA. Part kedua tentunya prosesor ya. Ini prosesornya di sini saya menggunakan Intel Core i5 4570 ya. Ini soket 1150 dengan speednya itu 3,2 GHz ya. Prosesor ini sendiri mempunyai 4 core dan 4 thread ya. Kalau dari websitenya, dengan kecepatan aslinya itu 3,2 GHz, tapi dia bisa di overclock sampai ke 3,6 GHz. Dengan TDP-nya 84 Watt. Dia bisa support memori sampai dengan 32 GB ya. Prosesor ini sendiri saya beli di harga 284.000. Ini dari toko yang sama seperti motherboard tadi. Ini sih keterangannya baru ya, tapi menurut saya kalau untuk prosesor seri ini kayaknya udah nggak ada yang baru ya. Mungkin kalaupun baru stok lama ya. Ini 284.000 tray ya, non fan. Jadi kita harus nambah fan lagi. Ini di toko yang sama dengan motherboard tadi, dan perlu diingat toko ini sudah ada gratis ongkir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk ongkirnya, karena kalau bebannya ringan mungkin free ongkir. Part selanjutnya atau part ketiga di sini untuk CPU coolernya ya. CPU coolernya di sini saya memakai NYK Nemesis Windringer ya, F9. Dia sudah RGB, modelnya seperti ini. Ini ada 4 pin buat ke motherboardnya. Modelnya bagus, warnanya RGB, nyala dia kalau dicolok. Fan cooler itu sendiri saya dapat dengan harga 85.000 ya. Ini tokonya.
Dan toko ini juga sudah free ongkir untuk Tokopedia. Spek fan itu sendiri dia TDP-nya lumayan besar nih, 100 watt, dan dia support untuk prosesor Intel ya, dari 775 sampai 115X sampai Intel LGA 1700 ya. Untuk AMD juga support sampai soket AM4. Jadi bisa dipastikan fan jenis ini kompatibel di semua motherboard ya. Tinggal mainin aja nanti di dudukan bawahnya. Part selanjutnya itu di sini RAM ya. Di sini saya menggunakan RAM dari Kingston Hyper Fury. Ini 8GB DDR3 ya, satu keping. Ini saya juga dapat di toko ini. Harganya 130.000 ya. Ini DDR3 satu keping. Kalau ada yang nanya kenapa nggak dibikin dual channel atau 4+4, karena kedepannya niatnya RAM-nya mau di-upgrade lagi jadi 16GB. Makanya kita pasang yang 8GB satu keping. Jadi kalau nanti mau upgrade tinggal beli satu keping lagi. Toko ini sendiri udah free ongkir. Lanjut, part selanjutnya adalah VGA ya, atau GPU atau graphic card. Di sini saya memakai dari brand Digital Alliance ya, dengan serinya GTX 750 Ti 4GB DDR5 128 bit ya. Ini penampakannya seperti ini. Nah, dalam packaging ini ada CD drivernya ya. Cuma modelnya seperti ini, nggak tahu nih. Terus ada juga nih VGA-nya seperti ini penampakannya. Dia dari Digital Alliance ya. Saya sendiri baru kali ini nyoba GTX 750 Ti yang 43 dari Digital Alliance karena penasaran ya. Harganya juga lumayan miring kalau dibanding dengan merek-merek Furion, Venomer X, Midas Force yang sama-sama ngeluarin seri GTX 750 Ti ini. Ini bisa dibilang VGA tua ya. Karena udah lama banget, tapi di tahun ini juga masih bagus kok, masih worth it lah. Masih layak dipakai di tahun 2024. Harganya sendiri ini cukup menarik ya. Dia dengan spek seperti itu harganya nggak nyampe sejuta. Baru ini ya, 980.000 ini baru. Ini di toko yang tadi yang sama dengan saya beli CPU coolernya atau fan processor, dan toko ini sudah gratis ongkir ya. Ini cuma 980.000 harga di bulan Mei 2024. Cukup murah ya. Karena saya sudah ngebandingin dengan brand-brand lain, itu harganya lebih murah ini. Karena sebelumnya saya juga udah compare harga-harganya dengan yang lain ya. Ini kayak Furion itu harganya masih di 1,2, Midas Force juga 990 ya. Ini merek-merek kayak gitu yang sama-sama ngeluncurin GTX 750 Ti. Jadi harga tadi itu menurut saya paling murah ya. Lumayan kan, selisih 10-20. Jadi selisih 10-20 itu bisa buat uang kopi lah ya. Oke. Nah, part selanjutnya ini yang gak kalah penting di sini untuk jantungnya ya. Jantungnya komputer itu, power supply-nya itu di sini saya menggunakan Furion ARC series 550 ya, yang watt, udah RGB, udah tersertifikasi 80 plus katanya. Cuma nggak tahu ya, kita juga belum cek di situsnya. Tapi saya sendiri udah sering pakai merek ini, lumayan bandel kok, lumayan kuat. Ini penampakannya. Dalam packagingnya itu hanya ada power supply saja. Ada juga nih kabel power. Di sini ada kartu-kartu garansi ya. Nih penampakannya seperti ini.
yang udah saya pakai merek ini lumayan bandel. Untuk harganya sendiri saya beli di angka 458.000 ya. Ini di toko ini, dan dia juga sudah free ongkir. Yang menarik itu untuk power supply seri ini ya, saya juga heran kenapa kalau di official store-nya nih justru harganya lebih mahal ya. Ini 458 dan ini 476.000. Padahal dia official store-nya ya. Saya juga heran kenapa di official store-nya itu lebih mahal nih. Padahal kalau di toko-toko lain bahkan ada yang jual di harga 400 ribuan nih. Bahkan ada di bawah 400 ribu ini. Dari semua part yang udah saya siapin di sini, kira-kira apa lagi yang masih kurang ya? Kayaknya masih ada yang kurang nih. Ada yang tahu nggak? Ya, ada part yang belum saya sebutin ya, yaitu casing sama storage-nya. Jadi yang mau ngerakit ini dulunya punya komputer cuma udah rusak ya. Jadi yang tersisa itu ada casingnya di sini Maxus Black Panther ya. Untuk serinya saya nggak tahu. Ini power supply-nya juga power supply kaleng bawaannya yang nanti bakal kita ganti dengan Fusion yang tadi. Untuk storage-nya di sini masih ada hard disk 500 GB. Ini udah saya cek oke. Dan juga masih ada SSD 256 GB. Karena ini sempat upgrade SSD juga PC-nya, tapi beberapa bulan kemudian motherboard-nya pada rusak. Makanya mau ngerakit ulang dengan komponennya full baru semua. Yang diambil ya cuma ini aja, casing, SSD sama hard disk. Makanya kenapa walaupun itu motherboard udah support NVMe, saya nggak beliin SSD NVMe karena masih ada SSD lama ya, sayang. Jadi kita pakai dulu yang lama, kalau nanti seumpama mau upgrade kan bisa tinggal tambah aja ya. Oke. Sekarang waktunya ngerakit. Buka dulu. Ambil motherboardnya. Keren ya tampilannya, gahar banget kelihatannya. Buka tutupnya nih. Ini celahnya disamain sama di motherboard ini ya. Dia kalau kebalik juga nggak bakal masuk sih. Nah, jangan dipaksa ya. Kalau pas dia langsung masuk, nanti langsung ditutup lagi. Lanjut kasih pasta secukupnya. Sini ya. Terus kita pasang dudukan buat CPU coolernya ya. Ini dipasin sama lubang-lubangnya karena dia universal, jadi harus dipasin sama lubangnya. Terus kita masukin yang ini, yang putih dulu kita masukin di 4 sisinya ini ya. Nih. Satu lagi. Ya, sampai rata ininya. Tinggal dipasang ininya, pengaitnya nih buat ngencengin. Oke. Nah, ini sampai bunyi klik ya. Usahakan masangnya posisinya nyilang ya.
Jadi kalau di sini jangan ngurut supaya tekanannya rata. Ya, ini sudah kepasang ya, udah terkunci kencang. Lanjut pasang CPU coolernya ya. Ini biasanya ada plastiknya di bawah nih, jadi kita buka dulu plastiknya. Kalau nggak dibuka bahaya, nanti meleleh plastiknya. Buka ya. Terus pasang di sini. Pasin sama prosesornya. Terus kita pasang satu sisinya. Lalu kait ya. Nah, tuh sudah terpasang ya, cukup mudah. Jangan lupa ininya, pin power ininya, fan heatsinknya, fan CPU coolernya kita pasang di ini ya, pin yang ada di motherboard. Cakep ya. Lanjut kita pasang RAM-nya. Buka dulu segelnya. Ya. Ini yang paling penting, harus pas soketnya. Kalau nggak pas dia juga nggak bakal masuk ya. Jadi soket ininya, celahnya sama yang di motherboard dipasin, baru kita tekan sampai klik ya. Untuk mesin bisa dikancing manual ininya, kanan kirinya, pengeterannya. Ini penampakannya ya. Motherboardnya sudah dipasang. Sekarang kita ke bagian casing ya. Karena casingnya kecil, biasanya saya masang power supply-nya dulu. Jadi nanti gampang masukinya. Kalau motherboardnya udah ada, biasanya suka susah untuk ngepasin power supply-nya ya. Jadi ini saya masangnya power supply-nya dulu. Nanti tinggal motherboardnya. Ini udah masuk ini. Tinggal di baut belakangnya, ada 4 baut. Oke. Ini nanti pengkabelannya pasti lumayan susah nih, karena space-nya kecil banget ya ini. Sedangkan ini banyak banget ya kabelnya. Oke lah, nanti kita atur. Lanjut kita pasang back panel atau back plate ya. Ini namanya back panel ya, atau back plate sama aja. Pasang di sini. Harus masuk semua, jadi nanti motherboardnya di dalam presisi. Kalau udah, tinggal motherboard kita masukin. Ini pasti nama dudukan baut di dalamnya. Tuh, dudukan baut di dalamnya harus pas ya. Belakangnya juga pas ya. Jangan lupa pasang juga ini baut-baut motherboardnya.
Ini ada 6 sisi ya, ada 6 tempat yang bisa dipasang. Sebenarnya masang 4 juga udah kuat sih, cuma nggak apa-apa, kita pasang aja semuanya. Lanjut kita pasang VGA kita ya. Ini pasang di sini. Nah, udah masuk. Nanti pengait belakangnya dorong ke depan nih. Ya, pengait yang putih ini kita dorong ke depan. Nah, jadi dia ngunci. Terus jangan lupa ini juga dibaut ya, biar lebih kenceng lagi. Kalau nggak dibaut takutnya nanti goyang-goyang. Oke, nih sudah ya. Tinggal kita pasang-pasangin kabelnya ya, sekalian dirapihin juga. Jadi ini tampilannya ya. Setelah dirakit, ini lumayan minimalis casingnya, kecil, nggak makan tempat. Untuk yang senang-senang minimalis, kayaknya cocok nih casing ini. Speknya sendiri di sini seperti yang tadi kita sebutin, Core i5 4570, RAM-nya 8 GB. Di sini VGA-nya juga ini VGA-nya GTX 750 Ti 4 GB DDR5 128 bit ya. Untuk di game Dota 2 dengan settingan high semua ya. Ini kita bakal coba Dota 2 settingannya high. Bagaimana hasilnya? Ini kalau masih sepi, FPS-nya di atas 100 itu ya. Ini posisi belum core ya. Nah, ini udah mulai war, ini masih di atas 70 fps-nya. Sangat nyaman sekali teman-teman. Dengan spek ini masih nyaman buat main Dota 2 di tahun 2024 ya. Ini speknya masih Gen 4, disuplai dengan VGA nya GTX 750 Ti. Tuh 80. Jadi di angka 60 sampai 80-an ya. Rata-ratanya di atas 70 dia.
untuk Genshin Impact kita settingnya di 768p ya, karena monitornya juga kuatnya di situ. Dengan settingannya medium ya, resolusinya 768p, terus settingannya medium. Kita coba ya. Nah, ini masih dapat di 60-an fps ya. Nyaman sekali ya, smooth banget nih, enak. Dia stabil di 60-an fps ya. Kalaupun turun dia masih di atas 50 fps. Masih sangat nyaman ya spek ini buat main Genshin Impact. Lihat ya, FPS-nya stabil. Coba. Mati. Wah. Selanjutnya ada game GTA 5 offline dengan resolusinya 768p. Settingannya high ya. Ini settingannya high. Coba kita tes. Ini tembus di 85 fps-an, 90. Nyaman banget ini buat GTA 5 offline. FPS-nya stabil di atas 80-an. Turun-turun di atas 70 masih. Ini settingan high ya, nyaman sekali nih PC ini buat main GTA 5 offline, smooth, tidak patah-patah.
Nah, untuk benchmarknya sendiri GTA 5 itu FPS-nya di atas 70-an ya. Selanjutnya ada game Valorant. Di sini resolusinya disetting di 768p karena monitornya supportnya itu aja. Dengan settingannya high semua ya. Jadi resolusi 768p ininya high settingannya. Ini Valorant kita dapat FPS-nya di atas 100 ya. Lancar banget. Tuh. Hampir di atas 150 tuh. Jadi ini resolusi 768 dengan settingan high ya.
pas perangnya aja itu masih di atas 140-an fps itu ya. Dia turun-turun di 120-an fps dia, tapi rata-rata di atas 140. Jadi PC ini masih sangat bagus kalau untuk main Valorant. Selanjutnya ada game Point Blank. Ini di resolusinya 768. Settingannya very high ya. Kita coba dapat berapa. Kalau game ini sih dengan spek seperti ini ya lancar banget lah, nggak ada kendala ya. Teman-teman juga pasti udah tahu ya kalau untuk Point Blank itu kan mungkin speknya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau di PC ini ya udah pasti nyaman banget, nggak ada patah-patah, nggak ada nge-lag-nya. Ini settingannya very high ya. Dengan serangkaian tes game yang udah kita coba tadi, saya bisa nyimpulin ya. Ini tapi menurut pribadi saya ya, ini PC Gen 4 ini di tahun 2024 masih recommended ya untuk game-game ringan. Game-game ya lumayan berat juga masih oke. Dan ini juga masih ada opsi upgrade untuk PC ini. Kayak RAM-nya dia masih ada 1 slot. Bisa ditambah lagi 8 GB satu keping supaya jadi 16 GB, atau SSD-nya ganti yang tipe NVMe supaya lebih cepat lagi, dia masih ada slot juga. Selanjutnya bisa juga di-upgrade prosesornya ke prosesor i7 Gen 4. Jadi spek ini masih upgradable ya, masih bisa di-upgrade lagi sesuaiin kebutuhan dan tentunya sesuaiin budget kita ya. Oke teman-teman, demikian video saya. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.